Yang terhormat Ketua Umum Gema Padi periode 2018-2019, yang terhormat seluruh pengurus inti Gema Padi periode 2018-2019, yang saya hormati alumni Gema Padi yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, dan serta kakak-kakak teman-teman panitia yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, di mana kita yang tersusun dari unsur zat yang terbentuk dalam sebuah tubuh yang kekar sehingga kita terkumpul di tempat ini. Selawat serta salam kita haturkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang ini. Sebelum masuk ke acara berikutnya, izinkan saya membacakan susunan acara. Pertama, pembukaan. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, laporan ketua panitia. Keempat, sambutan-sambutan. 5, pembacaan doa. Dan 6, penutup. Acara pembukaan sudah kita lewati bersama tadi. Selanjutnya kita beralih ke acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Jadi mau ke atas. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Oke guys. Acara selanjutnya yaitu laporan ketua panitia. Kepada ketua panitia. Ini masih ada nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati alumni dan senioritas Gema Padi yang berkesempatan hadir di malam hari ini, yang namanya tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Ketua Umum Gema Padi, yang saya hormati kepengurusan Gema Padi, dan juga yang tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia
baik steering komite serta penanggung jawab kegiatan ini atas kerjasamanya dan kontribusinya sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan minggu yang berbahagia ini kita dikumpulkan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, saya mengucapkan selamat datang dalam rangka kegiatan musyawarah pemilihan ketua umum Gemapadi Gerbong Mahasiswa Pengabdi periode 2019-2020 dengan tema menciptakan pemimpin yang mampu membangun eksistensi Gemapadi yang berintelektual dan berwibawa. Pada kesempatan ini, izinkan kami sebagai panitia pelaksana untuk melaporkan kegiatan ini sebagai berikut. Latar belakang. Hadirin yang saya hormati, di mana setiap lembaga atau organisasi pasti akan mengalami regenerasi pengurus. Begitu pula dengan Gemapadi. Pada momen ini, pengurus yang baru akan mengalami regenerasi setelah terbentuknya struktural kepengurusan yang baru. Maka sebagai lembaga atau organisasi yang resmi, maka selayaknya dilakukan pemilihan ketua umum. Selanjutnya disusul dengan pelantikan pengurus baru. Nama kegiatan ini adalah musyawarah pemilihan ketua umum Gemapadi Gerbong Mahasiswa Pengabdi periode 2019-2020. Tema kegiatan ini adalah menciptakan pemimpin yang mampu membangun eksistensi Gemapadi yang berintelektual dan berwibawa. Waktu dan tempat pelaksana. Kegiatan pemilihan ketua umum beserta pengurus baru Gemapadi Gerbong Mahasiswa Pengabdi diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 pukul 21.33 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, bertempat di Taman Minerisial Kelurahan Gambesi. Sumber dana. Adapun sumber dana yang didapat dari anggota maupun alumni Gemapadi sebesar 1.300.000. Penutup, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum Gemapadi periode 2018-2019. Kepada Ketua dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga di malam yang berbahagia ini kita masih dapat bertatap wajah. Kita lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memperjuangkan nilai Islam dari alam jahiliyah, kegelapan hingga alam yang modern dengan penuh dengan ilmu pengetahuan sendiri. Baik, pertama-tama yang saya hormati alumni Gemapadi sekaligus pendiri daripada Gerbong Mahasiswa Pengabdi ini. Yang saya hormati pula pengurus, khususnya anggota, dan yang saya hormati adik-adik sekalian
yang masih semangat dan eksis, dan yang saya banggakan kepanitiaan yang mungkin pada kesempatan ini sukses dalam mengawal kegiatan yakni pemilihan Ketua Umum Gema Padi periode 2019-2020. Baik, sedikit penyampaian dari saya. Terima kasih. Saya pribadi sangat memberikan apresiasi kepada pengurus dan juga adik-adik yang selama ini sudah mendukung dan bekerja keras dalam menjalankan roda organisasi sesuai dengan program kerja yang kita lakukan. Selanjutnya harapan saya untuk ketua umum yang nantinya terpilih sekaligus amanah untuk lebih semangat dalam menjalankan kerja sesuai dengan program kerja yang nantinya disusun oleh pengurus baru, khususnya periode 2019 dan sampai 2020. Yaitu mungkin sedikit penyampaian dari saya. Terakhir dari saya, apabila di masa jabatan saya apabila ada kesalahan baik dalam ucapan maupun tindakan, saya secara pribadi dan teman-teman pengurus secara pribadi kami memohon maaf sebesar mungkin, karena itulah simbol daripada manusia yang terluput daripada kesalahan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari mantan Ketua Umum Gema Padi periode 2017-2018 serta membuka acara dengan resmi. Kepada Abang Ardiansyah dipersilakan. Dan selamat malam. Kabar baik? Alhamdulillah. Sibuk sekali temennya, banyak. Tara kira kamu ini sumpah kayak terharu gitu. Asyik. Jujur, tuh langsung saja. Dulu cerita sedikit. Kayak tuh cuma 7 orang, 8 orang. Tapi kali ini kayak hati yang menangis nih. Kan orang bicara tulis, tapi ini kayak hati keluar dari hati. Kayak punya mau bicara langsung gitu. Jadi saya kayak ampun. Terima kasih buat Tia. Terima kasih juga buat pengurusan 2018-2019. Dan mereka saya hormat. Maaf kalau mungkin dari senior kurang berpartisipasi untuk kegiatan-kegiatan yang sebelumnya, karena mungkin juga ada kesibukan lain. Tapi kami dari senior maupun alumni, cara lapas tangan begitu saja, kita pasti pantau dari belakang, lihat adik dari belakang, harus penulis untuk tangan, karena pikiran kami bahwa adik-adik Indonesia harus mandiri, dan selamanya harus digodok, selalu dituntun terhadap. Karena kita juga berprinsip bahwa Gema Padi selalu membuka ruang untuk adik sekalian berorganisasi di organisasi lain. Cara sama di organisasi lain bahwa
harus di organisasi sendiri, tapi kita buka ruang untuk kalian belajar di mana saja terserah kalian. Dan pesan-pesan dari pendiri utama, mungkin di sini ada ketua, tapi di Gema Padi itu ada disebut dengan pres, itu tuh terbiasa digantikan oleh Abang Hairil Sadik, yang mungkin hari ini berkesempatan hadir karena beliau juga ada urusan di Morotai. Beliau juga dipesan bahwa intinya Gema Padi membutuhkan orang-orang pintar, tapi yang intinya Gema Padi hanya butuh satu orang, yaitu orang-orang yang berkomitmen tidak. Percuma kita pintar, percuma kita punya gelar tapi tidak komitmen. Apalagi peluang yang dari Gerbong Gema Padi berikan kepada adik-adik sekalian untuk berorganisasi di organisasi lain, tanpa harus mengurangi unipe studi di Fakultas Ekonomi. Jangan sampai unipe studi kayak orang tertunda sampai 6-7 tahun baru wisuda. Itu hal-hal buruk yang kita bisa contoh. Ini harus wisuda tepat waktu dan juga berorganisasi. Di organisasi juga jangan cuma tahu organisasi saja. Harus ada yang ini dapat dari organisasi ini. Jujur, orang dari dulu cuma 7 orang tuh hanya bikin ini gerbong ini cuma sekedar untuk tuh berkomitmen sama-sama sampai tentu mungkin. Tapi sini waktu berjalan tuh hanya bikin ada, bukan untuk panggil, tapi ada yang mau berminat masuk di orang sampai saat ini sampai banyak sekali nih. Karena banyak sekali juga masuk tapi banyak sekali juga yang keluar. 40 masuk, palingnya 5 orang atau 10 orang saja yang bertahan. Itu hanya butuh itu. Terperlu tuh banyak daripada terhadap yang berkomitmen. Itu saja yang minta. Nanti mungkin ke depannya kepengurusan baru diwajibkan, ini perintah juga mewajibkan cari sekretariat supaya ada soal DP pendanaan nanti gampang lah ada. Tapi yang utamakan sekret dulu itu ada. Itu kewajiban utama untuk pengurus baru sebelum ada kegiatan harus ada ini proker lanjut jalan, tapi sekret mesti ada. Jangan sampai adik-adik ini semua kayak orang lah sekarang dulu yang berkeliaran tak tahu di mana, tak ada rumah, hanya tanpa berkumpul itu di kampus. Semoga kedepannya ada sekret supaya semua itu tanpa tinggal juga bisa, yang masih bos di sini bisa tinggal di sekret, sama-sama situ belajar semua, merasakan hal-hal yang dulu mungkin terasakan seperti itu orang saat ini. Saat ini enak, ini dulu kumpul gampang, komunikasi lancar, beda dulu dan orang yang terhadap apa, internet terada. Ini HP juga terada, yang kumpul juga hanya pakai feeling saja, cari anggaran juga susah, terada menilai. Karena gerbong ini adalah gerbong yang selalu dipandang sebelah mata oleh para, ya setahu sebelumnya pasti tertulis saya jelaskan. Semoga itu bisa dirubah, semoga itu bisa ditiadakan lah. Memang itu sudah dicap oleh fakultas, karena saya berprinsip bahwa orang baik itu adalah orang yang selalu dimusuhi oleh orang jahat. Jadi itu saja mungkin penyampaian dari saya, bahwa terakhir komitmen itu bukan koma tapi titik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi yang melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad. Yang selanjutnya di sini saya akan membacakan doa. Adapun doanya tergantung pada keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Alhamdulillahilladzi na'amana bi ni'mati liman wal Islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La ilaha illallah jalilul jabbar, la ilaha illallah wahidul qahar, la ilaha illallah karimul sattar, la ilaha illallah kabirul muta'al, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan robban wa syahidan ahadan wa somadan wa nahnu lahu muslimun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan robban wa syahidan ahadan wa somadan wa nahnu lahu hamidun.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها وحيدا ربا وشهيدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها وحيدا ربا وشهيدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم عليك وحده أمري وعليك توكلت يا رحمن الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini. Oke, boleh lanjut? Boleh. Sebelum saya lanjut, apakah orang melakukan pemilihan presidium sidang pleno keempat, atau ini tawaran, atau saya sendiri yang akan melaksanakan tugas ini? Ketetapan dari teman-teman sekalian. Bagaimana? Pemilihan. Oke. Pemilihan ya? Pemilihan tuh? Oke. Jadi saya mempersilahkan kepada teman-teman yang bersedia menjadi presidium sidang untuk membahas tata tertib musyawarah pada malam hari ini. Yang bersedia silahkan mengajukan diri. Saya persilakan. Siapa yang bersedia? Siapa yang bersedia? Ada yang bersedia? Kalau misalnya tidak ada bersedia karena kesepakatannya memilih, otomatis saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk menunjuk calon presidium sidang untuk musyawarah pada malam hari ini. Saya persilahkan. Tawaran. Silakan. Aprialdi. Aprialdi. Yang lain ada? Saya mulai dari sini. Oke. Harus cara aktif. Tadi kan. Ya kampanye, panitia. Sudah bagi. Malah.
Suasana tegang. Bukan hanya membaca naskah yang telah disediakan oleh kepanitiaan, tapi dia yang mengatur volume musyawarah pada malam hari ini. Baik dan tidaknya musyawarah itu tergantung dari presidium sidang. Lancar dan tidaknya tergantung dari presidium sidang. Nah, jadi bukan hanya membaca. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang sudah bersedia, otomatis insya Allah ke depan dorong bisa jadi hakim. Amin. Hakim Sada. Oke, di sini ada dua kandidat, bukan kandidat ketua umum, tapi kandidat presidium sidang. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk adik-adik bahwa dalam musyawarah itu orang harus memilih presidium sidang untuk menjalankan musyawarah dengan baik. Oke, yang pertama ada Kadaus. Kemudian yang kedua itu ada Kak Aprialdi. Arialdi siapanya? Lama. Oke, langsung untuk memperlancar ya. Untuk memperlancar, Siapa bilang? Udah. oke, orang voting untuk pemilihan presidium sidang. Saya mulai dari kanan. Selanjutnya Aprialdi. Anak kelas nih, cari tanda pasang. Aprialdi. Malah Daus. Kadaus. Aprialdi. Selanjutnya Aprialdi. Kadaus. Gabrieli. Daus kurang ajar. Iki siapa iki? Ancaman. Keting maksudnya? oke, dari hasil voting
Saudara Aprialdi yang akan memimpin presidium sidang pada malam hari ini yang menjalankan musyawarah pemilihan ketua umum yang tadi. Salaman aja mau dendam. Satu kelas lagi. Satu kan anak kelas aja. Kepada presidium sidang yang terpilih, saudara Aprialdi. Baik, terima kasih kepada Kaldi. Saya terima mandat dari Karyandi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya membacakan tata tertib musyawarah pemilihan ketua umum Gerbong Mahasiswa Pengabdi atau GEMAPADI periode 2019-2020. Ketetapan musyawarah Gerbong Mahasiswa Pengabdi atau GEMAPADI tentang tata tertib musyawarah pemilihan ketua umum Gerbong Mahasiswa Pengabdi atau GEMAPADI. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah Gerbong Mahasiswa Pengabdi GEMAPADI menimbang A. Membawa dalam suatu musyawarah Gerbong Mahasiswa Pengabdi GEMAPADI diperlukan presidium sidang. B. Bahwa presidium sidang perlu dipilih berdasarkan aspirasi peserta musyawarah. C. Bahwa untuk memilih presidium sidang diperlukan tata tertib. Mengingat anggaran dasar atau AD Gerbong Mahasiswa Pengabdi GEMAPADI. Kedua, anggaran rumah tangga atau ART Gerbong Mahasiswa Pengabdi GEMAPADI memperhatikan 1. Aspirasi peserta musyawarah Gerbong Mahasiswa Pengabdi atau GEMAPADI, memutuskan ketetapan musyawarah pemilihan ketua umum Gerbong Mahasiswa Pengabdi tentang tata tertib pemilihan ketua umum Gerbong Mahasiswa Pengabdi periode 2019-2021. Pendahuluan tata tertib pemilihan ketua umum Gerbong Mahasiswa Pengabdi periode 2019-2020 yang sudah diatur dalam anggaran dasar rumah tangga AD atau ART GEMAPADI. Maka dengan ini perlu untuk memperhatikan tata tertib musyawarah pemilihan ketua umum Gerbong Mahasiswa Pengabdi atau GEMAPADI agar musyawarah berlangsung secara tertib, efektif, dan efisien serta mencerminkan asas kekeluargaan. Bab 1. Bakal calon ketua umum Gerbong Mahasiswa Pengabdi GEMAPADI. Pasal 1. Ketentuan umum bakal calon ketua umum Gerbong Mahasiswa Pengabdi GEMAPADI mengajukan secara pribadi dan diajukan oleh peserta musyawarah dengan prinsip-prinsip demokrasi, kebersamaan, dan kekeluargaan. Sah? Sah. Bab 2. Mekanisme pemilihan ketua umum Gerbong Mahasiswa Pengabdi GEMAPADI. Pasal 2. Proses pemilihan. Yang pertama, proses pemilihan dilakukan secara langsung melalui pemungutan suara secara tertulis dan tertutup. Kedua, jika hanya ada satu calon, pemilihan dilakukan secara aklamasi. Pasal 3. Diralat kembali. Pemilihan dilakukan secara langsung melalui pemungutan suara secara tertulis dan tertutup. Sah? Sah. Jika hanya ada satu calon, pemilihan dilakukan secara aklamasi. Sah? Pasal 3.
Ketentuan pemilihan. 1. Seluruh anggota gerbong mahasiswa pengabdi Gema Padi yang berhak untuk memilih calon ketua umum sah. Kedua, pemilihan ketua umum dilakukan secara mufakat dan dipimpin oleh presidium sidang sah. 3. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka oleh petugas yang ditunjuk langsung oleh presidium sidang sah. 4. Calon yang mendapatkan suara terbanyak atau mendapatkan kata mufakat secara otomatis menjadi ketua umum gerbong mahasiswa pengabdi Gema Padi periode 2019-2021 sah. 2020-2021 sesuai dengan tata tertib. Baca ulang lagi. 4. Kata mufakat secara otomatis menjadi ketua umum gerbong mahasiswa pengabdi Gema Padi periode 2020-2021 sah. Yang kelima, jika perhitungan suara menghasilkan jumlah suara sama, maka pemungutan suara akan diulang kembali untuk menentukan ketua umum gerbong mahasiswa pengabdi Gema Padi sah. Yang keenam, presidium sidang mengumumkan secara resmi hasil pemilihan ketua umum Gema Padi periode 2020-2021 secara lisan dan tertulis dalam bentuk ketetapan sah. Pasal 4. Penutup. 1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib pemilihan ketua umum gerbong mahasiswa pengabdi Gema Padi ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri dalam kurun waktu tertentu sah. Kedua, tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan hingga berakhir masa periode sah. Ditetapkan di Ternate tanggal 22 Desember 2019. Presidium sidang 1 Arialdi, Presidium sidang 2 Muhammad Abdul Hussein. Itu yang baca tadi. Itu tadi ada kalau cuma 2 orang tadi. Itu ya sekarang. Ayat suci Al-Quran. Yang kedua, memiliki wawasan keilmuan. Yang ketiga, memiliki visi misi dan membaca visi misi yang telah disediakan. Baik, mungkin untuk kriteria bakal calon ada 3 poin yang ditawarkan.
ada 3 poin yang telah saya tawarkan. Yang pertama, membacakan ayat suci Al-Quran. Sah? Yang kedua, memiliki wawasan keilmuan. Sah? Yang ketiga, memiliki visi misi dan mempresentasikan visi misi yang telah dibuat. Sah? Baik, dengan disahkannya kriteria bakal calon, maka untuk calon ketua umum, kandidat ketua umum yang pertama, kandidat 01, saya mempersilakan untuk maju ke depan. Dulu ke depan. Terus mana sekali, tempanan. Pada 10. Suratnya disesuaikan dengan ketentuan dari pimpinan sidang. Siap. Surat ayat sudah serah. Makin dekat-dekat, masih dekat-dekat. Saya silakan. Orang tenang. Siap. Tenang. Orang tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sah. Sah. Wah. Selanjutnya saya silakan kepada kandidat 02. Saya silakan surat yang penting ayat suci Al-Quran. Alif batasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasti kalau dia habis. Coba. Saya minta agar lebih menghargai. Oke, jangan anggap ini sebagai momen kelucuan. Boleh? Selanjutnya saya persilakan kepada kandidat ketiga.
Ayat suci Al-Quran. Yang kedua, memiliki wawasan keilmuan. Yang ketiga, memiliki visi misi dan membaca visi misi yang telah disediakan. Baik, mungkin untuk kriteria bakal calon ada 3 poin yang ditawarkan. Ada 3 poin yang telah saya tawarkan. Yang pertama, membacakan ayat suci Al-Quran. Sah? Yang kedua, memiliki wawasan keilmuan. Sah? Yang ketiga, memiliki visi misi dan mempresentasikan visi misi yang telah dibuat. Sah? Baik, dengan disahkannya kriteria bakal calon, maka untuk calon ketua umum, kandidat ketua umum yang pertama, kandidat 01, saya mempersilakan untuk maju ke depan. Duduk ke depan. Terus semangat sekali, teman-teman. Bungkus. Pada 10. Suratnya disesuaikan dengan ketentuan dari pimpinan sidang. Weh, CCTV. Mereka baik. Siap. Surat ayat suci Al-Quran. Makin dekat, Bang. Kasih dekat. Saya persilakan. Forum tenang. Tenang. Orang tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sah. Selanjutnya saya persilakan kepada
Kepada KD 02 saya persilakan surat yang penting ayat 3 Al-Quran. Alif batasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asik lah dia habis. Coba. Saya minta agar lebih menghargai. Oke, jangan anggap ini sebagai momen kelucuan. Boleh? Selanjutnya saya persilakan kepada kandidat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Fala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Selanjutnya. Kandidat keempat, silakan. Semangat Pipi. Gimana kita dia hari? Astagfirullah. Silakan. Sah. Udah berkabira bagus. Tenang. Sah. Asik. Postingan ini terkena dia orang bapak sudah tuh. Kepada kandidat keempat cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Wendy kamu. Wal asri la insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bis Baik, ke poin selanjutnya. Wawasan keilmuan ini saya disahkan dengan pembuktian yang seharusnya disahkan dengan pembuktian KRS, di mana dinyatakan sebagai mahasiswa aktif.
mungkin hal ini langsung saja kita lewati. Kita beranjak ke poin selanjutnya, yaitu pembacaan visi dan misi. Silakan. Poin yang kedua tadi mengenai wawasan. Kalau bisa wawasan ini orang dan forum ajukan 3 pertanyaan atau 2 beberapa satu kandidat 1 pertanyaan. Satu pertanyaan untuk semua kandidat atau 3 pertanyaan untuk semua kandidat. Bagaimana? Jawabnya singkat boleh. 1 pertanyaan boleh. Silakan. Sah. Silakan. Maksudnya kalau dorong tunjukkan dorong teman-teman di sini, ini dia basic tuh, saya rasa terus saya jangan langsung saja. Masalah dorong basic itu pengetahuan itu bisa nanti pertimbangan nanti. Masalah itu menilai itu sesuatu yang penting, saya rasa terus. Kalau saya kembalikan. Baik. Ada tawaran lagi? Ya, di sini saya juga mendapat yang cakap tadi. Saya dengar yang apa yang dikatakan oleh Kak Abang Ardiansa tadi, yang mengatakan bahwa apa saya pintar itu tidak segalanya, artinya harus komitmen itu. Kalau seandainya mereka komitmen yang apa panitia yang pemimpin untuk depannya, berarti bisa lah, bisa. Baik. Ada tawaran lagi? Kesepakatannya bagaimana? Apa perlu poin kedua orang terapkan atau lanjut ke poin ketiga? Lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya ke poin ketiga, pembacaan visi misi oleh bakal calon kandidat. Saya persilakan kepada kandidat maju ke depan dan membacakan visi dan misi yang telah dibuat atau disediakan. Silakan. Oke, baik. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Siapa lagi kalau bukan? Orang. Cocok. Guys. Terima kasih kepada panitia memberi saya kesempatan untuk membaca visi dan misi. Oke, saya langsung saja. Visi saya untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum Gema Padi, dan terutama adalah membawa Gema Padi ke depannya agar lebih baik dan mencapai tujuan bersama. Walaupun saya sebagai calon ketua umum Gema Padi, tapi kita bekerja bersama untuk mencapai tujuan kita bersama. Misi saya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disepakati bersama dan berkomitmen dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun agenda-agenda yang lain. Terus yang berikut, agar semua anggota Gema Padi, entah itu senior atau adik-adik, agar bisa berkomitmen. Jangan cuma berbicara tentang oke, mungkin itu saja dari saya kembalikan. Aplaus dulu untuk kami. Selanjutnya saya silakan kepada kandidat 02 untuk membacakan visi dan misi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kakak yang telah memilih saya sebagai calon ketua umum Gema Padi periode 2020-2021. Di sini visi dan misi yang saya siapkan ketika menjadi ketua umum Gema Padi, yaitu visi saya yaitu menjadikan Gema Padi sebagai pusat pembelajaran spiritual dan intelektual, serta mengukuhkan integritas Gema Padi menuju kepemimpinan yang transformasi. Di sini untuk mencapai visi tersebut,
ada beberapa misi yang saya susun. Yang pertama yaitu merangkul dan mengembangkan bakat dan minat anggota Gema Padi untuk setiap bersaing di intra maupun ekstra kampus. Di sini seperti yang kita lihat kemarin, rangkul dalam arti dalam training yang kemarin, ketika kita sudah merangkul anggota-anggota baru lewat training yang kemarin, berarti sisa kita kembangkan di sini. Yang ingin saya kembangkan melalui program-program kerja yang insya Allah ketika saya naik menjadi ketua umum Gema Padi, maka saya kembangkan lewat program-program kerja yang akan saya susun nanti. Yang selanjutnya yaitu membangun suatu keharmonisan yang positif bagi setiap anggota Gema Padi guna terciptanya suatu organisasi yang solid. Di sini kenapa saya angkat membangun suatu keharmonisan, di mana untuk menciptakan suatu anggota organisasi yang solid yaitu perlu keharmonisan atau pembawaan dari kakak, di mana kakak ketika pembawaan baik kepada adik, maka otomatis adik menjadi baik. Selanjutnya yaitu menjadikan Gerbong sebagai pusat sarana mungkin saya kembalikan kepada. Baik, aplaus dulu untuk selanjutnya penjelasan 3, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan visi dan misi saya jika saya terpilih menjadi ketua umum Gema Padi. Yang pertama yaitu visi. Jadi visi saya adalah bagaimana membangun eksistensi Gema Padi, tidak hanya di lingkungan mahasiswa atau di fakultas, melainkan juga di sosial gitu, di masyarakat gitu, agar ya kenal dengan hal-hal yang positif bukan negatif. Dan misi saya adalah bagaimana menjalankan seperti rutinitas Gema Padi, di mana melakukan diskusi dan lain sebagainya. Kita akan mengembangkan untuk kedepannya, dan juga mengenai program kerja, dan juga insya Allah jika saya terpilih menjadi ketua umum Gema Padi, maka saya akan menjadi insya Allah menjadi motivator gitu, memotivasi kawan-kawan memotivasi kawan-kawan agar bagaimana mengembangkan kualitas dan spesialisasi dari kawan-kawan sekalian. Oke, baik, mungkin itu saja penyampaian visi dan misi saya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada kandidat 04. Sebelumnya tepuk tangan aplaus untuk kandidat 03. Silakan 04. Terima kasih kakak-kakak yang telah memilih saya sebagai calon ketua umum Gema Padi 2020-2021.
Dan yang saya hormati alumni-alumni dan senior-senior Gemapadi. Belum sehari. Dan visi saya membangun Gemapadi ke depan lebih baik. Visi saya kerja. Kemudian menghitung surat suara yang nantinya akan disahkan oleh peserta sesuai dengan jumlah suara atau jumlah surat suara dengan peserta yang hadir pada malam hari ini. Kepada panitia saya persilakan. Hitung surat-suara, hitung di depan untuk disahkan. Eka, nanti nonton YouTube. Udah ayah. Jangan lupa subscribe, komen, udah. Oke guys. Halo guys. Apa? Halo guys, kembali lagi ke YouTube. Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel. Kembali ke yang terupdate, terlalu terjering, yang terkacau, Rauda Hamid, terupdate, terkeren, terkece, terlalu, dan tercukur dengan. 01 sah. 02 sah. 02 sah. 03 sah. 02 sah. 01 sah. 02 sah. 04 sah. 03 sah. 02 sah. 02 sah. 02 sah.
01 sah. 02 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 sah. 01 sah. 02 sah. 01 sah. Slow. 04 sah. 02 sah. 02 sah. 03 sah. 01 sah. 02 sah. 02 sah. 01 sah. 01 sah. 02 sah. 01 sah. 02 sah. 02 sah. 02 sah. 02 sah. 04 sah. 02 sah. 02 sah. 02 sah. 02 sah. Oke, mungkin ini suara terakhir yaitu 02 sah. Cari pisang nasi gowong. Kosong apa bungkus tadi? Kosong apa belakang cicak? Wih, kameramen ini Cepatnya. ini belum semua tuh. Iya. Kameramen ini dibungkus. Mesti dilantik. Lantik. Oke, mungkin perolehan nilai sementara itu dimenangkan oleh 02 dengan jumlah 32 suara. Yang kedua dimenangkan oleh 01 dengan perolehan suara 9. Dan yang ketiga dan keempat poinnya sama, yaitu 4 suara. Mungkin kepada
paslon 02 yang telah memenangkan Ketua Umum Gema Padi periode 2019-2020 agar maju ke depan untuk agar Ketua Umum dipersilakan. Oh iya, 2020-2021, maaf. Kepada Ketua Umum terpilih dipersilakan. Halo, tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat alumni Gema Padi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang terhormat mantan Ketua Umum Gema Padi periode 2018-2019. Dan yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik anggota Gema Padi. Dan untuk panitia, saya sangat mengapresiasi kinerja panitia dalam mengawal musyawarah Ketua Umum Gema Padi periode 2020-2021. Terima kasih. Sebelumnya, marilah kita panjat puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang sebagaimana telah memberikan kita rahmat di saat yang kesempatan sehingga pada sampai malam hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mungkin dibilang megah. Terlepas pula salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam dari dunia kegelapan hingga dunia terang merah yang kita nikmati sampai sekarang ini. Mungkin tak banyak panjang lebar dari saya yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik bahwa Gema Padi bukan saya, Gema Padi bukan adik-adik, Gema Padi bukan kakak, tapi Gema Padi kita, di mana kita terikat dengan slogan yaitu berteman lebih dari saudara. Ya. Mungkin saya duduk lagi ke Pai. Terharu. Selanjutnya yaitu hadirin yang terhormat, atas nama saya pribadi menyampaikan terima kasih kepada adik-adik serta kakak-kakak yang pada malam ini telah memilih saya sebagai Ketua Umum Gema Padi periode 2020-2019. 2021.